Halo adik-adik, yuk kita bahas soal lanjutan limit fungsi hingga berikut ini. Nah, kita lihat di sini ada limit, ada 3 soal limit. Nah, saya akan bahas yang pertama dulu. Ya, untuk pembahasannya. Nah, yang pertama adalah ada limit x menuju tak hingga dari akar x kuadrat kurang 5x tambah 6 kurang 2x kuadrat kurang 7x tambah 5. Nah, ini kalau kamu kali, nah ini kamu rasionalkan ya, kali sekawan, maka jadinya x kuadrat kurang 5x tambah 6 kemudian tambah 2x kuadrat kurang 7x tambah 5. Maka ini sama dengan x kuadrat kurang 5x tambah 6 tambah 2x kuadrat kurang 7x tambah 5. Nah, kalau kamu jabarkan pembilangnya, nah ini ya, karena ini kan per 1. Nah, berarti kamu kalikan pakai prinsip lagi bahwa A tambah B kali A kurang B sama dengan A kuadrat kurang B kuadrat. Berarti limit x menuju tak hingga dari persamaan berikut bisa kita sederhanakan menjadi x kuadrat kurang 5x tambah 6. Ya, ini kamu kuadratkan dikurang 2x kuadrat kurang 7x tambah 5. Nah, kamu bagi x kuadrat kurang 5x tambah 6 tambah 2x kuadrat kurang 7x tambah 5. Dapatlah dia nanti. Ya, ini kita tulis dulu. Maka dapatlah hasilnya menjadi, ini kamu coret, maka limit x menuju tak hingga jadinya x kuadrat kurang 5x tambah 6 kurang 2x kuadrat kurang 7x tambah 5. Kamu bagi dengan x kuadrat kurang 5x tambah 6 tambah 2x kuadrat kurang 7x tambah 5. Ya kan? Dapat demikian persamaannya. Nah, setelah itu kamu selesaikan dulu yang bagian pembilangnya. Pembilangnya kamu selesaikan, maka kamu dapatkan dia menjadi lim x menuju tak hingga, maka x kuadrat kurang 2x berarti minus x kuadrat min 5x kurang berarti tambah 2x, 6 kurang 5 tambah 1. Ya kan? Itu dapat hasilnya. Sudah didapatkan hasilnya, maka untuk yang selanjutnya bisa kita selesaikan lagi. Kita selesaikan untuk yang penyebutnya, pembilang penyebut ya. Nah, selanjutnya adalah kamu keluarkan x kuadrat dari penyebutnya. Berarti x kuadrat kali 1 kurang 5 per x. Nah, ini saya jabarkan ya, karena saya keluarkan x kuadratnya. Ditambah 6 per x kuadrat. Nah, ini dalam bentuk akar semua. Kalau kamu perhatikan di sini, saya kasih kurung 2 kali. Kemudian 2 kurang 7 per x tambah 5 per x kuadrat. Nah, begitu. Nah, kalau kamu akarkan x kuadrat, ya kan diakarkan masing-masing itu. Berarti keluarlah dia hasilnya. Ini menjadi, saya jabarkan dulu yang atas.
saya keluarkan X kuadratnya, maka X kuadrat ini sama dengan min 1 tambah 2 per X ditambah 1 per X kuadrat. Yang atas ya pembilangnya. Sedangkan yang bawah, nah itu jadi X. 1 kurang akar 1 kurang 5 per X tambah 6 per X kuadrat. Kurang 2 kurang 7 per X tambah 5 per X kuadrat. Sudah? Nah, kamu coret tinggal X. Nah, pindahkan sini ya. Sudah. Biar kita bisa selesaikan. Maka saya boleh tulis ulang. Itu menjadi lim X menuju tak hingga. Tinggal X di atasnya. Ya, ada X di sini. Bawah X titik. Kemudian min 1. Langsung aja kamu ubah dia bahwa sesuatu hal di nilai X-nya kamu bagi dengan tak hingga, ditambah 2 dibagi tak hingga, ditambah 1 dibagi tak hingga, ya, dibagi dengan akar 1 kurang 5 dibagi tak hingga, tambah 6 dibagi tak hingga, kurang 2 kurang 7 dibagi tak hingga, tambah 5 dibagi tak hingga. Maka didapatkanlah dia, hasilnya menjadi lim X menuju tak hingga, tinggal X min 1 tambah 0 dibagi akar 1 kurang 0 tambah 0 kurang akar 2 kurang 0 tambah 0. Ya, untuk penyebutnya. Maka didapatkanlah dia hasilnya. Kalau kamu perhatikan, oh ini tambah ya. Kan penyebut tadi di bawah. Tambah, sorry, tambah. Nah, maka ini sama dengan X kali min 1 dibagi akar 1 tambah akar 2. Ya. Ingat lagi bahwa ini untuk lim X menuju tak hingga. Ingat lagi sifatnya. Sifat yang saya jelaskan sebelumnya bahwa segala sesuatunya untuk yang nilainya karena X-nya mendekati tak hingga, maka nilainya pun untuk hasil akhir daripada jawaban ini karena dia mendekati X tak hingga. Sebentar, saya hapus dulu ini. Oke, ini saya tulis ulang ya. 2 tambah 0. Nah, maka hasil akhirnya adalah lim X menuju tak hingga, berarti min 1 atau min X lebih tepatnya, dibagi dengan akar 1 tambah akar 2. Nah, karena kita masih ada variabel X di pembilangnya, maka ini diasumsikan sebagai tak hingga nilainya. Ingat yang saya tuliskan sebelumnya bahwa ketika kita bicara sifat dalam limit fungsi tak hingga, K dibagi tak hingga maka hasilnya 0. Dan K ditambah tak hingga hasilnya tak hingga. Bahkan juga minus tak hingga, ya karena ini tak hingga kan, berarti hasilnya kan minus tak hingga. Nah ini, berarti kalau saya tuliskan dia, kan ini jadinya
minus tak hingga dibagi akar 1 tambah akar 2. Maka jawabannya tak hingga. Nah itu. Minus tak hingga dibagi dengan K. Ya, K itu berarti ini K-nya kita asumsikan. Maka jawabannya juga minus tak hingga. Nah berarti ini jawabannya adalah minus tak hingga. Oke ya adik-adik. Ini harus diingat dan dipahami. Nah kita lanjut ke soal yang kedua. Lanjut ke soal yang kedua adalah ada 3x kuadrat ya. Ada 3x kuadrat. Kalau kamu perhatikan dia nilai A-nya lebih besar dari P-nya. Siapa A, siapa P, ini A. Ini P-nya. Nah, berarti ada kemungkinan jawabannya juga tak hingga ini. Ya. Ingat lagi, nanti saya akan tuliskan lagi syarat selanjutnya. Bahwa ketika nilainya itu lebih besar yang A-nya, maka jawabannya pun menjadi tak hingga. Nah itu jadi syarat yang harus adik-adik pahamin supaya lebih mudah untuk memahami konteks daripada soal yang berhubungan dengan limit fungsi tak hingga. Nah kita lanjut aja langsung ke soal pembahasan kedua. Ada limit x menuju tak hingga dari 3x kuadrat kurang 4x kurang 4 dikurang 2x kuadrat kurang x kurang 6. Nah ingat, ini kita bagi satu supaya apa? Supaya karena ini bentuk akar, jadi kita bisa rasionalkan. Maka dikali dengan rasionalnya 3x kuadrat kurang 4x kurang 4 tambah 2x kuadrat kurang x kurang 6. Kalau dia kamu tambah, kalau ini di sini kurang, maka ketika kamu rasionalkan berubah jadi tambah dan sebaliknya. Nah ini dibagi sama juga dengan dirinya sendiri. 3x kuadrat kurang 4x kurang 4 tambah 2x kuadrat kurang x kurang 6. Nah saya akan ingatkan kembali bahwa A kurang B kamu kalikan dengan A tambah B seperti di pembilangnya, maka menjadi A kuadrat kurang B kuadrat. Nah, ini kamu gunakan sebagai prinsip dasarnya. Berarti untuk soal yang ini, ketika limit X menuju tak hingga, berarti 3X kuadrat kurang 4X kurang 4 dikurang 2X kuadrat kurang X kurang 6 kuadratkan dibagi 3x kuadrat kurang 4x kurang 4 ya ditambah 2x kuadrat kurang x kurang 6 ya. Ini kamu bisa perhatikan. Maka langsung aja kamu coret 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 coret. Maka limit x menuju tak hingga menjadi 3x kuadrat kurang 4x, atau kamu langsung boleh sederhanakan, kamu selesaikan dia 3x kuadrat kurang 2x kuadrat kurang 4x tambah x ya, kurang 4 tambah 6. Ini, nah langsung kamu keluarkan bawahnya berarti x kuadrat kamu kasih 3 dikurang 4 dibagi x kurang 4 per x kuadrat. Yang pertama ditambah 2 kurang 1 per x kurang 6 per x kuadrat. Nah itu. Maka limit x menuju tak hingga 3x kuadrat kurang 2x kuadrat berarti x kuadrat kurang 3x tambah 2 dibagi x, kamu akarkan dia, dan ini tetap dalam bentuk akar 3 per 3 kurang 4 per x
kurang 4 per X kuadrat. Tambah, ya, tambah 2 kurang 1 per X kurang 6 per X kuadrat. Masih sama dengan soal yang sebelumnya. Berarti kamu harus perhatikan. Nah, langsung aja kita substitusi. Ya, yang atasnya boleh kamu rasionalkan terlebih dahulu pembilangnya. Berarti kamu rasionalkan, kamu faktorkan dulu. Berarti X kuadrat kurang dalam kurung 1 kurang 3 per X tambah 2 per X kuadrat. Dibagi X 3 kurang 4 per X kurang 4 per X kuadrat tambah 2 kurang 1 per X kurang 6 per X kuadrat. Maka ini kamu boleh sederhanakan, coret-coret, tinggallah X. Maka ini menjadi lim X menuju tak hingga X kali 1 kurang 3 per X tambah 2 per X kuadrat. Dibagi akar 3 kurang 4 per X kurang 4 per X kuadrat tambah 2 kurang 1 per X 6 per X kuadrat. Ya kan? Nah, selanjutnya kita substitusi X-nya. Untuk yang pembilang X yang ada di sini kamu tidak perlu substitusi, ya. Nanti kita perhatikan bedanya di mana. Maka lim X menuju tak hingga untuk pembilangnya X 1 dikurang 3 per tak hingga tambah 2 per tak hingga. Kamu bagi akar 3 kurang 4 per tak hingga kurang 4 per tak hingga. Ditambah 2 kurang 1 per tak hingga kurang 6 per tak hingga. Ya. Ingat lagi sifatnya, bahwa dalam menyelesaikan ini ada beberapa sifat yang harus kamu pahamin, yaitu yang pertama bahwa K dibagi tak hingga sama dengan 0, ya, sama dengan 0. Dan selanjutnya adalah K kamu tambahkan dengan tak hingga, jawabannya tak hingga. Dan selanjutnya sifatnya minus tak hingga dibagi K, jawabannya tak hingga. Nah, barulah kita bisa selesaikan jawaban yang untuk soal kedua. Maka jawabannya atau jawaban akhirnya adalah limit X menuju tak hingga. Maka ini menjadi X 1 kurang 0 tambah 0 dibagi 3 kurang 0 kurang 0 tambah 2 kurang 0 kurang 0. Ya. Maka lim X menuju tak hingga sama dengan min X, bukan min ya, X lah jadinya. X dibagi akar 3 tambah akar 2. Nah, karena pembilangnya X, maka jawabannya adalah tak hingga. Oke ya, ini sudah terbukti. Nah, lanjut kita ke soal yang kedua. Soal yang ketiga, yaitu pembahasannya. Soal yang ketiga, lim X menuju tak hingga akar 4X kuadrat tambah 8X kurang 5 kurang 2X kurang 3.
Nah ini, maka didapatkanlah hasilnya. Kalau kita perhatikan di sini, untuk soal yang ini kamu cukup perhatikan bahwa ada perbedaan yang di sini ya. Yang pertama adalah kamu selesaikan dulu bagian yang ini, karena itu beda bagiannya. Kamu selesaikan, maka lim X menuju tak hingga ini sama dengan kamu faktorkan, berarti akar kamu keluarkan X kuadratnya, tapi masih dalam bentuk akar. X kuadrat 4 ditambah 8 per X kurang 5 per X kuadrat ya, dikurang 2X kurang 3. Maka ini menjadi akar X kuadrat. Selanjutnya 4 ditambah 8 per X kurang 5 per X kuadrat kurang 2X kurang 3. Nah ini lim X menuju tak hingga. Maka jawabannya X 4 ditambah 8 per X kurang 5 per X kuadrat kurang 2X, langsung aja tambah 3. Sudah sampai di situ, maka langsung kita bisa substitusikan nilainya ya. Bahwa untuk yang pertama itu ada nilai X-nya. Kita abaikan dulu untuk nilai X-nya. X dikali akar dari 4 tambah 8 per tak hingga kurang 5 per tak hingga dikurang 2X tambah 3. Nah ini dalam lim X menuju tak hingga. Maka selanjutnya adalah lim X menuju tak hingga, berarti X 4 ditambah 0 kurang 0 ya kan, kurang 2X tambah 3. Berarti X dikali akar 4 kurang 2X tambah 3. Berarti X kali 2 kurang 2X tambah 3. Lim X menuju 0 ya. Maka 2X kurang 2X tambah 3. Nah ini kita coret. Maka jawabannya 3. Oke ya, semoga bermanfaat dan tetap semangat.